Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang nggak karuan ini. Nggak apa-apa, apa adanya. Yang penting di sini saya sampaikan nggak nipu-nipu Anda, nggak membual kepada Anda ya. Jadi yang belum subscribe tolong di subscribe dulu. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi saya akan memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa hari ini ya, untuk penambahan ilmu kembali kepada Anda ya, bahwa di saat dulu kemarin ya, maaf aja yang mengatakan bahwa kali Mas Bro berubah pikiran ya, yang namanya ini apa namanya kripto ya. Kripto itu kita nggak berubah pikiran atau berubah pandangan ya, kita mengikuti daripada alur yang lagi bermain saat ini dengan dulu berbeda. Dulu memang saya lulukan brace itu karena brace ini awalnya itu ya gapnya kelihatannya bagus, serius sekali dengan bikin exchange, dengan bikin apa namanya listing di Indodax ya. Itu kan dikatakan luar biasa, meme coin bisa seperti itu. Mas Bro pun ikut terpancing, ikut tertipu sampai ya membuat video bahwa coin brace bagus ya. Saya katakan sejujurnya Mas Bro itu nggak ada endorse anti endorse ya. Jadi kita lihat perkembangan yang sekarang, walaupun pahit saya sampaikan, yang nggak terima ya mohon maaf ya, walaupun pahit saya sampaikan. Daripada koin sudah jelek saya katakan baik-baik terus ya, saya akan tambah berdosa, tambah menjerumuskan orang, karena depthnya pun bisa berubah ya. Makanya saya beritanya ya berubah, termasuk yang menanggung malu, menanggung beban jadi Mas Bro tutorialnya ya. Jadi yang saya itu kan sambil saya kaji, sambil saya analisa, ternyata exchange-nya pun terbengkalai dan sudah ditendang dari CMC. nggak ada yang namanya exchange berikut lagi ya. Jadi kan itu kan nambah nggak karuan. Yang namanya kripto penuh tipu menipu itu memang betul adanya. Yang meme coin itu saya katakan 99% kegagalan ya, 1% aja yang keberhasilan. Itu yang bilang seperti itu pun tidak Mas Bro aja, itu udah di riset semua. YouTuber tuh meriset memang seperti itu, pengamat daripada micin, karena tahun dari 2013 sampai sekarang pun yang berhasil memang hanya dua itu. Ini untuk pelajaran ya, untuk pelajaran bagi orang yang pecinta meme coin. Boleh saja Anda scalpingan, tapi kan di komunitas Mas Bro ini nggak semua bisa scalping, nggak semua ngurusi kripto aja, dia punya kehidupan yang nyata yang bukan hanya kripto saja. Banyak kan saya latih orang-orang pemula dan untuk long invest ya, long invest. Saya katakan kemarin juga ada yang komen bahwa bukan hanya top CMC aja, meme coin juga bisa menghasilkan, contohnya aneh seperti itu ya. Saya ucapkan selamat Anda untung, tapi dibalik untungnya Anda itu juga banyak orang yang nangis, yang rugi di PP, yang mana marketnya 23 triliun sekarang sudah tinggal 5 triliun. Artinya kan penurunannya luar biasa. Itu koin tidak bisa dijadikan long invest, yang saya bilang seperti itu. Contoh ini, contoh yang jelas yang nyata ya. Ini yang namanya Robo PP ya. Robo PP ini kemarin saya amati, kemarin saya pantau, hampir-hampir saya menjebloskan Anda, tapi saya berpikir saya riset kembali ya. Jadi robot PP ini kemarin itu marketnya masih kecil. Biasanya kan marketnya kan sampai triliunan, PP aja kan marketnya kan sampai 23 triliun. Ini 1 triliun pun nggak ada, jomplang bagikan langit dan bumi antara market cap Robo PP sama market PP. 1 triliun pun nggak ada, sedangkan PP itu dulu pertama launching itu 23 triliun ya. Makanya kemarin saya ingin bikin video, ingin menyampaikan, coba yang mau gambling coba masuk Robo PP, barangkali nanti market capnya ya jadi 1 triliun aja lah. Yang kemarin kan 200 jadi 1 triliun, berarti 5 kali lipat kenaikan. Tapi saya pikir-pikir nggak jadi. Ternyata hari ini cuma 1 hari ya penurunannya 80% bro.
ya. Kemarin itu harganya yang mau saya review ini ya, koin ini kemarin harganya itu ya itu Rp38. Gila nggak ya? Sekarang dibanting jadi Rp3. Yang namanya uang 80 juta, kalau masuk kemarin 80 juta di Robo PP, sekarang uangnya jadi 3 juta. Apakah nggak nangis di pojokan? Ya, ini salah satu bermain di meme coin scalpingan. Barangkali Anda yang kemarin punya untung di PP ya, karena sudah seneng ya, jadi naik berlipat-lipat kali ganda, berlipat-lipat kali lipat ketika Anda beli koin PP, Anda main lagi umpamanya di Robo PP, uang yang kemarin Anda profit di PP habis lagi Anda di Robo PP. Itu yang saya maksud seperti itu. Nggak akan selamanya Anda beruntung di koin micin ya. Jadi yang saya katakan 99% kegagalan lawan 1% keberhasilan. Anda masuk di PP sekali untung, Anda ketagihan masuk lagi di Robo PP, habis uang Anda. Nanti masuk di koin lain, barangkali nanti koin itu akan jadi PP. Seperti PP naik waktu dia beli di awal, ternyata gagal lagi kayak Robo PP, ternyata jatuh lagi ke bawah. Anda sekali berhasil, nanti 99% Anda gagal. Makanya kemarin saya mau ngomongi masalah ini, saya bikin ke video Robo PP ini, saya nggak jadi saya bikin, takutnya nanti orang FOMO kemudian barang jatuh seperti ini, celaka Mas Bro, menjerumuskan Anda. Ternyata betul kejadiannya seperti ini. Yang kemarin harganya 38 sekarang jadi Rp3. Ini salah satu contoh untuk pengalaman kita bahwa koin meme itu nggak semua bagus 99 dibanding 1 ya. Paham ya salah saya? Jadi saya berpikir kemarin, mungkin yang lain juga akan berpikir ini barangkali nanti koin ini Robo PP ini karena marketnya itu kemarin cuma barangkali nanti akan menjadi 1 triliun, akan harganya akan berlipat-lipat ganda. Ternyata tidak semua akan dimainkan seperti itu. Jadi well itu udah pinter ya, bikin Robo PP market capnya kecil tapi mereka sudah serok semua, 100% udah diserok ya. Yang namanya peredaran suplainya itu sudah keluar semua 100% ya. Jadi kan sudah dipegang dia semua. Ketika Anda masuk terpancing market capnya masih kecil, inilah barangkali nanti jadi 1 triliun, yang PP aja sampai 23 triliun. Itu kan masuk akal secara hitungan matematika. Kita masuk umpamanya, nggak taunya dibanting malah 80% ya. Jadi itulah permainan mereka. Nggak semua koin-koin itu akan seperti PP yang kemarin lagi pertama itu memang luar biasa, itu untuk pancingan saja ya, untuk pancingan. Koin-koin meme yang berikutnya ada Tabo PP, ada Robo PP, yang namanya belakangnya PP ini banyak sekali. Yang namanya well seperti itu kerjaannya dia orang-orang pinter banyak ya, bikin 1 token, 2 token, bahkan 5 token, kadang-kadang cuma 1 dep ya. Pertama dijebak PP yang luar biasa naik walaupun sekarang jengking, nanti bikin pasangan lagi, bikin perangkap lagi, bikin lagi yang mirip PP namanya Robo PP. Marketnya kecil kayak PP pertama, kecil terus diangkat tinggi, kemudian kecil lagi, ini kecil lagi, barangkali nanti kayak PP masuk lagi. Mungkin yang kemarin beli di PP sekarang beli di Robo PP, sekarang uangnya sudah habis lagi. Yang mana kemarin dapat keuntungan di PP sekarang habis di Robo PP, sesuai dengan namanya roboh PP ya, karena sudah ada 5 menit belum bercanda ya, mungkin di situ. Jadi saya memberikan tutorial ini, maaf ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Kita namanya menyampaikan kejadian sambil kita juga mengamati ya. Kadang-kadang yang namanya hati dia dep, kita kan nggak bisa membaca, kita hanya meraba-raba, ngitung-ngitung bagaimana ini bener nggak. Biasanya dilihat secara fundamentalnya, ini siapa developernya di belakang koin ini ya, ini projectnya betul nggak, siapa ya, orang bilioner enggak ya,
itu kan kita sampaikan dengan fakta yang terjadi saat ini. Ketika nanti di kemudian hari ternyata kok beda lagi, depthnya jadi berubah, ya saya sampaikan saya berubah apa adanya ya. Jadi kayak ibaratnya kayak FTX Kribo, nggak orang pada sangka ternyata hancur begitu. Yang dulu mengeluh-ngeluhkan FTF, sekarang FTF-nya seperti itu kan. Namanya kita harus menyadari sebagai tutorial ya, memang menyampaikan apa yang terjadi saat itu. Kok sekarang kok lain ya, apa namanya, beritanya kok lain, kejadiannya yang kok lain, ya tetap saya sampaikan kejadian yang terkini ya. Contohnya Terra Luna ya, Mas Bro itu juga di Terra Luna kecolongan, beli di atas 1 juta lebih, sekarang harganya berapa ya, jadi meme coin. Itu yang namanya bermain kripto, kita harus dewasa, risikonya tinggi. Kripto itu memang seperti itu, kita harus hati-hati, apalagi yang ceroboh ya. Kita hati-hati aja, sudah banyak yang kena di Celsius, di Terra Luna, di FTX ya, di Pris ya. Jadi kita kalau memang koinnya dulu bagus sekarang jelek, ya saya sampaikan jelek ya. Yang namanya di sini harus apa adanya ngomong, nggak semuanya yang bagus-bagus saya sampaikan. Walaupun sudah jadi jelek tetap saya bagus-baguskan ya. Saya menungso opo kan, aku wong kepiye to kaya kue, wong kacu toh ya. Sekarang terserah anda ini bagaimana cara mensikapi seorang YouTuber itu. Anda harus memilih-milih. Kalau memang Mas Bro edukasinya banyak mensela-mensel ya, Anda tinggalkan, cari yang lebih paten ya. Di sini kan nggak memaksakan, semua tergantung Anda seleranya di mana-mana. Yang namanya manusia ya, itu seleranya berbeda-beda ya. Ada yang seleranya randa tua, ada yang senangnya randa kempling, ada yang takut perawan, nanti takutnya hanya bercanda diminta dirabi kan. Yang untuk modal rabinya nggak ada, sekarang lagi sangkut kan, tambah repot kan, seperti itu. Jadi sesuai dengan kapasitas Anda ya, cocoknya nonton di mana, cocoknya beli koin apa, cocoknya beli micin atau beli apa, risikonya Anda yang tanggung sendiri. Di sini kan hanya menyampaikan apa yang terjadi, apa yang kondisinya seperti apa, sesuai dengan kapasitas Mas Bro, kemampuan Mas Bro, yang didasari yang penting dengan niatnya, niat yang baik ya. Sesuai niat, yang namanya niat kan berbeda-beda. Ada yang niatnya cari endorse, ada yang niatnya cari popularitas, ada yang niatnya cari uang banyak. Kalau Mas Bro itu sudah tua, ngapain? Yang penting bercanda biar awet muda. Mas Bro itu mau sangkut mau apa sudah nggak dipikirin, bodoh amat. Yang penting selamatkan teman-teman kita yang lain yang masih muda-muda di luar sana, yang kebutuhannya di kemudian hari masih besar, dibutuhkan untuk anak sekolah, untuk menafkahi anak istri ya. Kalau uang pas-pasan masuk koin meme 99% gagal, keberhasilannya 1%, gamblingnya terlalu besar, risikonya terlalu tinggi kan, kasihan. Apalagi uang pas-pasan, maaf aja umpamanya orang tua, orang kecil ya, nasibnya kurang beruntung, pengen menjadi jutawan dengan main di kripto, udah uang pas-pasan masuknya di micin kan, seperti itu ya. Yang namanya manusia seleranya kan berbeda-beda ya, boleh. Tapi kalau kita masuk sudah dengan ilmu, sudah dengan apa namanya, kita udah belajar dulu, setidaknya kita berjalan di malam hari itu sudah ada senternya. Berbeda dengan yang ngunyuk saja, nggak tahu itu perawan atau randa, main tabrak aja, nggak tahu itu punya tetangga atau punya orang lain, main tabrak aja. Itu kalau nggak punya rambu-rambu, nggak punya senter, nggak punya iman, nggak punya agama, macem-macem ya. Saya rasa cukup nanti dilawerannya kemana-mana, banyak orang yang kesinggung ya, bahas kripto jadi kemana-mana ya, kesana kemari. Intinya saya niatnya niat baik untuk mengedukasi para pemula. Kalau yang sudah bangkotan, dedengkotan, yang sudah berliunan itu urusan Anda. Anda sehari mau makan 10 kali sudah mampu. Ini untuk orang-orang pemula, orang-orang kecil, dituntun, dididik. Orang-orang kita itu jangan dicekoki dengan kebodohan. Kita wariskan kepada anak cucu kita, wariskan ilmu-ilmu yang benar untuk menuntun jalan supaya nanti terang di kemudian hari cara bermain kripto yang benar, seperti itu. Kalau Mas Bro itu udah tua, yang penting udah cukup dengan rokok, dengan kopi,
nggak butuh uang banyak, sudah selesai. Kalau sangkut ya Mas Bro, paling-paling kebutuhannya apa, yang penting Mas Bro itu kalau sudah merokok, sudah ngopi, sudah cukup, mau ngapain lagi, udah tua ya. Paling tidak orang hidup itu sedikit-sedikit ada manfaatnya bagi orang lain. Mungkin hanya itu aja ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya, yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang jauh, terserah Anda. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Mas Bro banyak dosa, banyak salah, ya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.